Gelapkan BBM milik PT Meratus lain yang melibatkan Nur Habib Thohir, Edial Nanang Setiawan, Anggoro Putro dan Erwin Syah Urbanus sebagai terdakwa jalani sidang agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim. Di persidangan tersebut, jaksa menyatakan keenam terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam jeratan pasal 372 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau pasal 56 ke 1 dan 2 KUHP atau pasal 3, pasal 4 pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang. Menuntut agar sang pengadil yang mengadili memeriksa perkara ini guna menjatuhkan terhadap masing-masing terdakwa pidana bui selama 3 tahun. Terdakwa 3 Anggoro Putro Munari, terdakwa 4 Erwin Syah Urbanus SC, bahwa pada pokoknya sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dianggap telah dibacakan bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan pada sidang yang terbuka dan dibuka untuk umum tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Maka kami tim penuntut umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sebagaimana telah tertuang di dalam surat tuntutan secara lengkap, kami penuntut umum dalam perkara ini berkeyakinan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan junto turut serta dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam dakwaan kami. Terdakwa melanggar pasal 374 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian, terhadap perbuatan para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan para terdakwa merugikan PT Meratus lain. Hal-hal yang meringankan: 1. Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 2. Para terdakwa mengakui semua perbuatannya. 3. Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 4. Para terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami tim penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Nur Habib Thohir bin Mispan, terdakwa 2 Edial Nanang Setiawan SEMM bin Mahfud Anwar, terdakwa 3 Anggoro Putro, terdakwa 4 Erwin Syah Urbanus SD telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan penuntut umum melanggar pasal 374 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Nur Habib Thohir bin Mispan, terdakwa 2 Edial Nanang Setiawan SEMN bin Mahfud Anwar, terdakwa 3 Anggoro Putro, terdakwa 4 Erwin Syah Urbanus ST dengan pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dikurangi masa penahanan dan masa penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing-masing sebesar 25 juta rupiah subsidiar selama 6 bulan kurungan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana telah disusun dalam surat tuntutan penuntut umum yang terdiri dari berbagai legalisir akta pendirian, legalisir surat perjanjian, akta jasa angkutan, adendum yang
menjadi bagian dari surat perjanjian, bendel pernyataan, bendel legalisir surat pengangkatan, bendel legalisir surat tugas, dan bendel legalisir policy prosedur process and working instruction, dan berbagai bendel legalisir lainnya dipergunakan dalam perkara lain. Uang tunai sebesar 110 juta rupiah, uang tunai sebesar 300 juta rupiah, satu sertifikat hak milik nomor 02429 atas nama Nur Habib Thohir seluas 346 meter persegi yang terletak di Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Satu unit mobil Pajero warna hitam tahun 2012 nopol P-1778-EWY atas nama Nur Habib Thohir. Satu buku PPKB mobil Pajero nomor P02667261 warna hitam tahun 2012 atas nama Nur Habib Thohir. Satu lembar STNK mobil Pajero nomor 010151550D-JT warna hitam tahun 2012 atas nama Nur Habib Thohir. Satu buah HP Vivo F23 warna hitam dengan nomor WhatsApp 0824406399. Satu buah HP Advan Hammer warna biru dengan nomor SIM card 082244406399. Satu buah SHM nomor 129 seluas 2125 meter persegi yang terletak di Desa Kendala-Rejo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Satu buah HP merek Redmi 9T warna hitam beserta SIM card 082234205073. Satu buah HP merek Samsung A03 warna hitam dengan nomor SIM card 081323462175. Satu buah HP Samsung Galaxy M32 warna biru donger dengan nomor SIM card 081524788220. Satu buah laptop merek Lenovo dikembalikan kepada PT Meratus Line melalui saksi Slamet Raharjo ST. Satu buah buku tabungan Bank Permata, satu buah buku tabungan Bank BRI, satu buah ATM Bank BCA, satu buah ATM Bank Permata, satu buah buku tabungan Bank BRI, satu buah ATM BRI dikembalikan kepada terdakwa Nur Habib Thohir. Satu buah buku tabungan Bank Mandiri, satu buah ATM Bank Mandiri, satu buah buku tabungan Bank Mandiri, satu buah kartu ATM Mandiri, satu buah buku tabungan Bank BNI, satu buah kartu ATM BNI dikembalikan kepada terdakwa Erwinsyah Urbanus ST. Satu buah ATM Bank BCA dikembalikan kepada terdakwa Anggoro Putro. Satu bendel rekening koran, satu bendel rekening koran Bank BCA, satu bendel rekening koran Bank Permata, 7 bendel rekening koran Bank BCA, satu lembar surat keputusan terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Kamis 9 Maret 2023. Penuntut umum yang ditandatangani cukup. Ya, para terdakwa ya, sudah kita dengar bersama tuntutan dari penuntut umum. Saya sampaikan bahwa saudara punya hak untuk menanggapi tuntutan tersebut, baik ditanggapi secara pribadi, lisan atau tertulis, atau diserahkan kepada hukumnya masing-masing. Saya tanya dulu kepada Nur Habib, apakah mau menanggapi sendiri atau melalui penuntutnya. Silakan dikomunikasikan atau dikonsultasikan kepada penuntutnya. Terima kasih, Nur Habib. Ya, beri kesempatan yang cukup untuk diskusi. Kembali saya tanyakan kepada saudara Nur Habib Thohir, gimana? Ya, terima kasih. Untuk PKW kami akan terus ya? Iya. Oke. Media, gimana? Sampaikan kepada PN. Sama, tertulis. Untuk Anggoro Putro mau membuat pembelaan tertulis atau lisan? Lisan sekarang sudah kita taruh. Silakan, pakai mic. Yang mulia, saya akan membuat pledoi sendiri yang mulia. Ya, tertulis ya. Tertulis yang Oke. Terima kasih. Ya, Erwinsyah. Saya akan Silakan PA, silakan PA. kami akan mengajukan Ya.